Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Mimin mendapatkan cerita ini masih dari kumpulan kisah-kisah horor yang berjudul Belajar Bersama Hantu. Mari kita mulai ceritanya. Ini cerita real dari pernyataan seorang siswi pada sebuah sekolah SMP negeri di Kabupaten Demak yang terjadi pada tahun 2010. Tanpa sadar, seorang siswi yang bernama Vivi waktu itu duduk di kelas dan memperhatikan pelajaran dari gurunya. Ia sepintas melihat sesosok hantu wanita di kelasnya. Hantu itu duduk di sudut pada bangku yang paling belakang, dan kebetulan bangku itu kosong. Hantu itu juga tampak mengenakan seragam sekolah SMP. Rambutnya panjang, terurai, dan sedikit menutupi muka. Dia duduk termenung, seperti ikut memperhatikan pelajaran dari gurunya. Dengan tangan memegang dagu, mukanya terlihat kusam dan pucat. Vivi tak takut. Sesekali ia melihat gurunya, dan terkadang ia melihat ke belakang, memperhatikan apa yang sedang dilakukan sosok itu. Tetapi selang beberapa saat, si hantu menghilang. Dan saat sebelum menghilang, hantu wanita itu pernah bertatap pandang dengan Vivi. Mungkin saja si hantu itu sadar bahwa kemunculannya di kelas itu ada yang mengetahuinya. Waktu itu lagi pelajaran matematika. Hantu itu seperti melihat ke saya, lantas pergi menghilang, tak tahu kemana perginya, kata Vivi. Selang 2 hari, Vivi bertemu kembali dengan hantu itu, tetapi tidak di dalam kelas, melainkan di dekat tempat beribadah di sekolahnya. Vivi yang mengaku kerap melihatnya itu kemudian bertanya kepada hantu wanita yang berseragam SMP itu, "Kamu ngapain sih di sini? Saya sudah mengetahui kamu dari tempo hari seliweran di sini, walaupun yang lain tidak pada tahu," tanya Vivi kepada si hantu itu. Menurut Vivi, hantu wanita itu malah bercerita bahwa dia dahulu mati di dekat musola SMP itu. Dia wafat lantaran sakau atau kecanduan narkoba. Dia mengerang kesakitan serta muntah-muntah, kejang, lantas mati, katanya si hantu tersebut. Dia anak orang kaya, tetapi salah pergaulan. Bapak ibunya semuanya bekerja serta sangat sibuk setiap harinya, sampai melupakan anaknya itu. Lalu anak itu ikut serta dan terjebak ke dalam pergaulan bebas serta konsumsi narkoba. Sesudah panjang lebar si hantu bercerita kepada Vivi, lantas ia pergi sambil menangis. Dan sebelum hantu itu menghilang, Vivi bertanya lagi pada si hantu tentang nama serta alamat tempat tinggalnya. Dan si hantu mengaku dirinya bernama Asri, dan rumahnya berada di sebuah kompleks perumahan di kota Demak. Beberapa hari kemudian, Vivi mencari alamat yang disebut oleh hantu itu. Vivi bertanya kepada tetangganya dan teman-temannya tentang perumahan itu. Ternyata ada di antara temannya yang mengetahuinya. Mereka datang kepada orang tuanya dan bersilaturahmi. Vivi menceritakan kejadiannya di sekolah bertemu dengan hantu anaknya itu. Orang tuanya dua-duanya menangis dan menyesal. Kalau seumpama waktu bisa diputar, kami akan sangat peduli terhadap anak kami. Mereka pun hanya bisa menyesali yang sudah terjadi dan titip doa kepada Vivi dan teman-temannya agar supaya anaknya tenang. Sementara teman-temannya Vivi, mereka kebingungan. Kenapa kok bisa melihat Asri? Padahal Asri itu tidak seangkatan dengan dia. Mereka terheran-heran. Bahkan Vivi bisa berbicara dengan Asri tersebut. Rupanya Vivi merupakan seorang cucu dari seorang kakek yang mempunyai ilmu kebatinan dan diturunkan ke Vivi
sehingga Vivi bisa melihat makhluk halus. Dan dengan amalan itu, Vivi sudah terbiasa dengan melihat-melihat makhluk halus tersebut. Menurut temannya, dahulu ada seorang siswi SMP, anak orang kaya di komplek perumahan itu. Dia meninggal dunia di sekolahnya lantaran sakau. Peristiwa meninggalnya siswi itu telah berlalu 3 tahun silam. Waktu peristiwa itu, Vivi belum bersekolah di SMP tersebut. Vivi lalu berdoa supaya hantu itu pergi dan tidak mengganggunya lagi. Dan menurut orang-orang di komplek, itu bukanlah hantu, melainkan jinnya Asri yang tidak terima akhir hayatnya seperti itu. Mari kita doakan supaya arwahnya itu tenang di alam sana, kata Vivi. Itulah cerita yang aku alami selama aku sekolah di Demak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa yang baru mendengarkan untuk like, subscribe, dan share, serta meninggalkan komentarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.